bisnis itu adalah solution. Ya, bisnis saya selalu memberi. Iya. Maka bisnis itu pasti bertumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harian Ujung Pandang Express. Hari ini kami mengundang salah seorang entrepreneur muda di Makassar. Sudah lama bergelut di entrepreneur, khususnya di bidang kuliner. Beliau adalah Asbar Andaya, salah seorang owner Kingfish yang berada di bilangan Jalan Baumangga. Betul. Assalamualaikum Pak Asbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oke. Nah, kami mengundang Pak Asbar ini untuk berbagi cerita bisnis. Bagaimana beliau memulai sebuah usaha, dan usaha ini bukan sekedar usaha, ada nilai ibadah juga di dalamnya. Betul. Bisa diceritakan Pak Asbar, gimana awal mula sampai terjun ke dunia bisnis? Iya. Jadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Saya di bisnis itu sebenarnya sejak kuliah gitu. Sejak kuliah? Ya, Wah. Sejak kuliah, saya masih ingat sekali pertama kali Carrefour masuk ke Makassar. Saya kemudian menjadi supplier paling muda waktu itu di tahun 2006. Nah itu masuk bisnis yang serius sejak dari situ. Dari kuliah. Jadi pelan-pelan mencoba kemudian banyak jenis bisnis. Akhirnya terakhir ini saya kemudian masuk ke bisnis kuliner dengan beberapa kawan yang memang lebih dulu menggeluti bisnis kuliner ini. Dan akhirnya kami kemudian bekerja sama untuk membuat satu kuliner di bidang resto seafood. Seafood, spesialis makanan spesialis di laut. Iya. Tapi ayam ada juga kan? Oh ya. Selain seafood. Jadi jangan ragu kalau ke Kingfish namanya Kingfish Family Seafood Restaurant. Jadi kalau ke sana insya Allah kalau tidak doyan dengan seafood, tapi rata-rata orang ke Makassar itu memang hampir rata-rata memang nyari seafood gitu. Nyari seafood. Iya, hasil seafood. riset kayaknya. Iya, ini hasil riset. Jadi kenapa juga kita masuk di seafood? Ini ya tentu yang seperti yang kita bilang tadi bahwa ada banyak opsi seafood yang ada di Makassar, tapi kami ingin hadir mempersembahkan satu restoran seafood yang dijamin halal dan thayyib gitu. Itu yang kami jaminkan di resto seafood Kingfish ini ya. Oke. Saya kembali waktu masa kuliah, supplier di Carrefour. Supplier apa waktu itu? Yes, di Carrefour itu ceritanya saya itu hari karena 2005 supplier mereka require supplier dari Indonesia Timur. Waktu itu belum bangun. Saya ingat waktu masih kuliah di UMI dulu di sastra Inggris. Kebetulan karena saya di sastra Inggris, saya dapat koran, salah satu koran besar di Indonesia. Di situ diiklankan mencari supplier khusus di Indonesia Timur. Nah, tapi suppliernya diminta untuk dibuat dalam proposal. Nah, saya buatlah proposal untuk menjadi supplier. Itu saat pertama kali buat proposal? Pertama kali buat proposal bisnis. Ya, jadi ini saya lihat, wah ini menarik ini. Ada pencarian supplier di sini dan memang iklannya bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi kemudian saya kirim
Kemudian 1 tahun berikutnya saya lupa kalau saya pernah mengajukan 1 diri. tahun. Saya lupa kalau mengajukan diri. Waktu itu saya lagi KKN di Kecamatan Bajeng. Kemudian masuk telepon. Iya. Halo, selamat sore. Ini dengan Greenwind. Saya bilang, Greenwind. Greenwind, yes. Ini salah sambung kali Mbak, Greenwind. Iya. Iya betul, ini kami menghubungi nomor yang tertera di proposal. Iya. Saya bilang, proposal apa Mbak? Katanya, ini kan Greenwind pernah mengajukan untuk menjadi supplier di Carrefour. Sebut kata Carrefour, saya baru ingat. Iya, saya pernah. Karena setahun yang lalu. Ya ini kan kita masih mahasiswa ini Pak. Betul, kita iseng saja kan. Coba-coba. Ternyata direspon. Proposal saya ini proposal pertama yang tiba di kantor Carrefour di Jakarta. Itu dari semua supplier yang mengajukan diri. Jadi diprioritaskan. Yang pertama. Jadinya ini Greenwind. Saya bilang Greenwind yang mana? Saya mungkin salah sambung. Ternyata saya dulu pun meletakkan nama apa istilahnya perusahaan saya itu iseng-iseng saya Pak Akbar. Jadi dikasih Greenwind gitu. Jadi saya berpikir kalau Greenwind ini kan seolah-olah besar, ada kata-kata greennya, hijau, jadi ini kayaknya bisa jadi masuk ini. Ternyata nyantol betul. Nyantol. Berarti nama itu sebuah ya? Iya, itu sangat berarti ternyata. Akhirnya saya minta izin ke perangkat pemerintah desa saat itu. Saat itu saya KKN, saya minta izin, Pak, ini cita-cita saya sudah lama, 1 tahun Pak terpending. Kasih saya izin untuk balik ke Makassar. Jadi akhirnya saya bolak-balik ke tempat KKN. Saya ke Makassar, kemudian diwawancarai kami masuk di wawancara di Carrefour. Saat itu masih groundbreaking, masih lantainya masih lantai 1 sedang pengerjaan. Saya masuk ke dalam. Waduh, ini di dalam semuanya ternyata ada yang berdasi, semuanya sudah senior semua. Iya. Saya datang dari tempat KKN pakai kaos oblong, gaya mahasiswa lah. Saya pakai sandal jepit, saya masuk. Saya juga jadi minder. Nah, mungkin orang kira ini kenapa OB-nya lama sekali duduk di sini. Ternyata saya lagi salah seorang ini. Saya masih ingat waktu ini masuk ke dalam ruang wawancara. Pak Hardi namanya waktu itu kalau tidak salah. Beliau sekarang kalau tidak salah di Lotte jadi manajer. Saya masuk itu dilihat dikira salah panggil mungkin dilihat dari kaki sampai ujung rambut. Dilihat lagi dari atas ke bawah. Ini betul ini dari Greenwind. Saya bilang iya Pak, saya dari Greenwind. Baru dipersilahkan duduk. Nah, jadi ceritanya, singkat cerita, kemudian terjadi proses negosiasi. Mereka cari tahu Greenwind ini sudah berpengalaman di mana saja menyuplai sayuran. Padahal ini kan saya cuma iseng saja. Jadi saya pun berpikir sekreatif mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan begitu besoknya pengumuman, nama Greenwind ada tertera. Saya lolos jadi supplier di sana. Jadi supplier waktu itu apa? Namanya Fresh Department ya. Fresh, berarti kayak sayur. Pokoknya kedengaran gitu. Padahal supplier sayur dan buah gitu ya. Supplier sayur dan buah. Jadi itu pertama kalinya saya berpengalaman masuk ke bisnis secara profesional. Tapi kan untuk buat itu otomatis ada persiapan dong, misalnya harus cari di mana, sudah ada dibayangkan, saya akan dapat waktu saya lolos, saya sudah lihat kami sudah dapat acceptance letter dari Carrefour itu. Saya jadi pulang ke rumah itu saya langsung mual. Karena kaget itu. Iya, karena saya ini iseng kemudian lolos gitu ya. Ini saya mual betul sampai muntah-muntah di rumah gitu. Karena saya tidak membayangkan modalnya dari mana, betul. Ngambil barangnya dari mana, jenis-jenis nanti yang dipersyaratkan oleh Carrefour itu seperti apa. Jadi saya masih ingat kata Pak Ardi, besok kami mau ada price list dari Greenwind ya Pak.
Wush, Saya bilang, harga. baik ya. Jadi waktu itu masih ada Alfa Iya. masih berupa mall hari itu ya, yang besar-besar itu ada Alfa, sudah ada Mall Ratu Indah. Jadi saya ke sana itu keliling display catat, oh Harga. ini kacang panjang segini, ini Iya. segini. Jadi kemudian saya balik ke kos karena waktu itu saya masih ngekos. Saya kemudian kan banyak yang tukang ketik-ketik ya. Iya. Saya ke sana ketikkan, minta dibuatkan logo, kemudian dikasih price list. Nah, saya bawalah besoknya ke Carrefour, sampai di sana dicek sama Pak Ardi. Wah, Cocok. ini kayaknya Bisa ini. harga Greenwin ini ketinggian ini Pak Asbar. Iya, iya. Saya dalam hati saya, betul. Karena ini kan harga jual di. Ini kan sudah. Ini harga jual sudah di- harga jual di kompetitor di- lah, karena- Wajar kalau tinggi. Saya juga lupa kayak namanya tidak Iya, ada pengalaman. iya, Mestinya iya. mestinya saya koreksi berapa harga penawaran karena Iya. nanti dijualnya oleh mereka Pasti rata-rata lebih- seperti iya, ini iya. dan Masya Allah akhirnya singkat cerita dengan segala kekonyolan itu ya Diterima. seorang mahasiswa yang ngekos gitu kemudian tiba-tiba jadi supplier di Carrefour. Wah, itu satu perjalanan yang luar biasa ya, luar biasa buat saya. Yang saya tidak akan lupa gitu ya, itu adalah pengalaman yang sangat mahal buat saya. Dan akhirnya alhamdulillah saya kemudian menyuplai Carrefour itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Hampir 1 tahun. Luar biasa. Iya, Saya belum tahu waktu itu. Seandainya saya tahu, saya sudah minta traktiran waktu itu. Iya. Jadi kalau masuk kampus, saya tidak tahu informasi ini bocor ke siapa waktu itu. Dekan masih Pak Usman ya di dekan sastra. Waktu itu. Jadi kalau setiap saya masuk di kampus itu, baru di gerbang itu Pak Usman sudah angkat tangan. Oh, businessman. Gitu. Padahal ya ini ternyata iseng saja gitu ya. Iya. Jadi 1 tahun hampir kurang lebih secara profit ya tidak banyak karena Ya, tapi pengalaman luar biasa. pengalaman itu yang mahal gitu ya, itu yang mahal. Kenapa berhenti? Setahun itu karena ya bisnis itu tujuannya profit Iya. gitu ya. Iya. Kalau pengalaman saya rasa setahun itu sudah cukup. Jadi saya belajar terus belajar dari media-media cetak itu hari beli buku kemudian ini ternyata emang bisnis ya tujuannya profit. Gitu. Nah, kalau dari latar belakang pendidikan tidak ada yang spesial khusus untuk bisnis ya? Oh ya tidak ada. Karena kita dulu belajar grammar ya. Belajar grammar di kampus. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, kemudian akhirnya belajar ngajar. Iya. Waktu itu kita ketemu Sama-sama di ini ya. London Village. Iya, ketemu di London Village kurang lebih hampir setengah tahun saya di sana. Iya. Ya itu, jadi awal saya masuk di bisnis itu karena sebenarnya latarnya anchornya itu adalah keluarga. Keluarga. Iya, saya adalah anak pertama dari 15 orang bersaudara. 15? Iya, 15. Wow, 15 children in our family. Iya, Jadi akhirnya saya berpikir, itu belum 15 waktu itu ya. Saya kan sejak SMP sudah merantau sekolah. Jadi setiap saya balik ke kampung itu setahun kurang lebih, selalu saya dapat adik baru gitu ya. Jadi setiap pulang itu selalu ada adik. Nah, saya jadi berpikir, wah, kira-kira apa yang paling cepat saya bisa lakukan untuk bisa membantu orang tua saya gitu. Dan jatuhnya Businessman, bisnis. Gitu. Saya juga pernah dengar selain di supplier, pernah sebagai motivator atau apa istilahnya itu ya? Jadi ya perjalanan saya di bisnis memang sangat beragam. Saya
pernah bisnis seperti yang Fresh tadi. Saya pernah bisnis lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ya. Iya, saya pernah bisnis di peternakan, di layer chicken, petelur. Sampai saat ini saya masih punya usaha di penjualan telurnya. Namanya Mr. Bayau. Mr. Bayau. Iya. Jadi ada bisnis di event organizer. Nah, ini mungkin yang di event organizer ini saya banyak berinteraksi dengan pemateri karena IO saya memang khusus di bisnis. Nah, jadinya saya banyak berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha yang kemudian ikut program kami dalam workshop-workshop yang kami adakan. Nah, itu kami akhirnya sering sekali berinteraksi dan mungkin itu juga sebagai wasilah yang membawa saya hari ini masuk ke dalam bisnis yang kuliner dan berbisnis lebih serius. Gitu. Ini kalau bisnis kuliner kan biasanya orang pikir pasti ada basic, setidaknya pintar masak. Kalau ini berani bisnis kuliner karena memang jago masak atau bagaimana? Iya. Jadi kalau cerita bisnis, kalau mau jual ikan bakar mungkin kalau mau jual ikan bakar ya pasti harus bisa punya resep ikan bakar. Tapi kalau mau bisnis, ini sesuatu yang berbeda ceritanya gitu. Karena bisnis itu tentu mengelola orang, mengelola sistem, mengelola pasar, mengelola produk. Jadi lebih holistik. Jadi saya bisa berbisnis restoran tanpa saya harus jago bisa masak misalkan. Saya tidak perlu tahu tentang menulis, kemudian mungkin saya bisa bikin UPEX gitu. Tapi media, ini jadi antara dagang dan bisnis itu cerita yang berbeda gitu. Kemudian Bis Kingfish ini kan dikelola tidak hanya sekedar bisnis, tetapi ada unsur ibadah di baliknya ada. Itu bisa dijelaskan bagaimana itu? Iya. Jadi kemarin kan teman-teman di Makassar pelaku-pelaku bisnis kuliner, alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir ini itu sudah menggalakkan satu sistem bisnis yang memang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka berbisnis itu dulu kan belum ada lembaga keuangan, lembaga perbankan untuk mengakses modal dan sebagainya. Ternyata di agama Islam itu ada sistem yang dulu sudah dijalankan dan itu sangat sukses, yang biasa kita dengar dengan istilah syirkah. Iya, jadi syirkah ini dari asal katanya syirik ya. Syirkah ini asal katanya syirik, yaitu mendua. Berarti ada dua pihak minimal yang kemudian terlibat dan bekerja sama di dalam satu bisnis yang dijalankan. Nah, kalau yang kami lakukan di Kingfish ini juga memakai pola syirkah tadi. Jadi kami berada di posisi mudharib, pengelola, dan ada pihak yang berada di posisi sahibul mal, ada di posisi investor. Investor. Ada investor, ada pengelola begitu. Betul. Jadi ada pengelola, ada investor. Nah, ini yang kemudian bekerja sama. Jadi ini juga bisa menjadi opsi untuk teman-teman pengusaha yang ada di yang ada di Makassar, bahwa permodalan itu tidak mesti harus menggunakan modal dari pihak-pihak memang penjasa finansial gitu ya. Di kita itu memang punya sebenarnya satu sistem yang sangat bisa difungsikan, sangat bisa menjadi opsi untuk mengakses
modal. Iya. Dan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oh iya, sangat sesuai dengan sangat prinsip syariah. Kalau ada banyak pola syirkah, tapi yang paling umum kita ketahui selama ini kalau di dalam bisnis-bisnis syirkah adalah syirkah mudharabah. Jadi syirkah kerjasama, mudharabah bagi hasil. Iya. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh setidaknya tadi dua kelompok, ada kelompok pemodal, ada kelompok pengelola, kemudian mengelola usaha yang nanti hasilnya dibagi. Itu jadi syirkah mudharabah. Nah, itu juga yang kami lakukan di Kingfish untuk permodalan. Alhamdulillah seluruhnya itu bersumber dari sahibul mal tadi, kelompok investor. Jadi tidak single, bukan single investor, tapi ini yang dimaksudkan bahwa dengan pola syirkah ini yang tadinya mungkin uangnya ada cuman standby di perbankan, jadi tabungan, itu kan pada dasarnya nanti akhirnya uang mereka ini akan dikelola oleh finansial atau bank yang tempat mereka menyimpan gitu. Nah, ini yang kami kemudian berpikir, kenapa tidak modal-modal dari umat ini yang parkir di bank selama ini bisa difungsikan untuk masuk memodali usaha-usaha yang juga berpotensi, yang mungkin pihak yang mau membuka bisnis ini kewalahan di modal. Mereka ada di posisi punya uang tapi tidak bisa tahu membuat usaha apa. Nah, ini sangat mutual jadinya. Yang punya uangnya bisa bekerja, tidak hanya jadi tabungan saja. Si pebisnis yang punya potensi bisa mendapatkan modal fresh tanpa harus berhubungan dengan finansial. Dan yang paling penting, misalkan saya punya tabungan pas-pasan untuk bikin usaha sendiri kan repot. Ya, usaha saat tapi ini kan betul. Minimal ada modal minimal yang harus kita keluarkan untuk membuat sebuah usaha. Nah, dengan pola syirkah ini, dengan modal yang mungkin bisa dibilang tidak banyak, tapi sudah bisa ikut dalam satu usaha yang polanya syirkah tadi. Jadi mereka akhirnya uang mereka ini bisa menjadi produktif. Jadi mereka tetap bisa bekerja, berkarir, tidak perlu pusing pikirkan. Uangnya tadi ini menjadi produktif kemudian karena dikelola oleh pengelola yang independen dan profesional. Begitu. Kalau syirkah ini yang sudah berapa jenis usaha yang dikelola atau baru Kingfish? Kalau dari saya ada sekitar 2 atau 3 gitu ya, usaha yang dikelola seperti itu. Tapi setahu saya di Makassar ini, teman-teman di Makassar ini sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak yang menjadikan syirkah ini sebagai alternatif untuk membuat usaha. Gitu. Ya, saya kembali ke Kingfish nih. Kemarin kan waktu buka itu 2019 akhir. Iya betul. Baru jalan 2-3 bulan tiba-tiba pandemi. Iya. Gimana itu? Wah, itu luar biasa ya. Artinya mungkin kalau kita di ring lagi babak belurnya begitu, harus dipaksa bangkit, kemudian menunjukkan diri bahwa saya masih bisa melawan. Karena kami membangun Kingfish itu infrastrukturnya di sekitaran Januari mulai dibangun. Kemudian tiba-tiba masuk di Maret itu langsung pandemi di situ kan. Awal pandemi di Maret, akhirnya pengerjaan kemudian tertunda. Akhirnya lama sekali tertunda. Totalnya tertunda akhirnya 1 tahun. Nah, kita berpikir kalau ini kan modal dari investor ini sudah masuk gitu. Jadi kami berpikir wah ini fungsinya pengelola dalam syirkah itu. Bukan kemudian karena ada pandemi kemudian mereka bisa menjadikan itu sebagai alasan bahwa
minta maaf ya kami belum bisa ini. Nah, itulah tugas pengelola itu Menjamin menjamin bahwa amanah dari investor ini itu benar-benar dijalankan gitu. Sehingga di bulan September kami kemudian betul-betul berpikir, brainstorming dan sebagainya. Kemudian bismillah di November kami kemudian open saat itu di dalam posisi yang orang dilarang ngumpul-ngumpul, orang itu pun dibatasi waktunya, buka tapi dibatasi waktu. Dibatasi waktu, baru orang cicipi, baru orang merasakan wah ini enak sekali, tiba-tiba PSBB masuk lagi, jilid per jilid, ada PPKM, jadinya waktu operasional itu terbatas sekali. Sangat terbatas. Saya ingat ada aturan yang membatasi kita makan 15 menit ya. Berapa menit? Luar biasa iya, nih. Betul. Belum selesai masakan. Jadi 15 menit. Nah, masalahnya kalau ke Kingfish kemudian pesanannya ayam bakar ikan bakar rica-rica kan kewalahan. Kalau 15 menit harus selesai. Jadi ini tantangan dalam bisnis. Pasti tantangan itu adalah sesuatu yang mutlak. Tapi seorang pebisnis tidak boleh menyerah. Mereka harus punya pola zigzag gitu ya. Kalau keadaannya zig, kita harus zag gitu. Itu dalam pola bisnis itu. Kalau kompetitor zig, kita harus zag gitu. Itu harus pola harus mencari celah gitu. Kalau tidak dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, selama itu halal dilakukan gitu. Itulah mental yang harus dimiliki oleh pebisnis gitu. Harus jalan terus, harus go on. Harus jalan terus gitu. Nah, mental harus kuat. Selain mengelola Kingfish kan saya lihat ada juga lembaga tahfiz. Apa ada hubungannya dengan Kingfish dengan tahfiznya ini atau Iya. Jadi saat ini kami juga mengelola tahfiz, program penghafalan Quran. Di Boulevard di samping gedung BCA kami ada Makassar Tahfiz Center. Ini tentunya bisnis ini kan mungkin kaitannya kalau menurut orang lebih banyak ke dunia ya. Tetapi bisnis itu sebenarnya sangat bisa menjadi wadah untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi saya mendawamkan, berikhtiar bahwa bisnis itu hanya sebagai jembatan saja. Jembatan saja. Kalau kita berpikir prinsip dasar dari bisnis itu kan kalau kita mau simpulkan dalam satu kata, bisnis itu adalah solution. Kalau mau disimpulkan dalam satu kata, artinya kalau saya hadir, bisnis saya hadir, masalah apa kira-kira yang di market bisa selesai? Nah, itu prinsip paling dasar di dalam bisnis. Artinya bisnis itu adalah kebermanfaatan. Kalau di dalam Al-Quran, kemudian Allah bilang wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allahu yurbis sadaqat yamhaqullahu wa yurbis sadaqat. Jadi ada 3 prinsip Allah menghalalkan jual beli. Kemudian Allah mengharamkan riba. Allah akan memusnahkan seluruh yang ada unsur ribanya. Itu janji Allah gitu. Tapi ada Allah akan menumbuhkan segala sesuatu yang ada unsur sedekahnya. Jadi sedekah ini adalah memang giving gitu. Nah, kalau di dalam bisnis kemudian konsep sedekah ini masuk, bahwa bisnis ini bawaannya cuma memberi manfaat dan manfaat saja, hanya keuntungan. Iya. Artinya saya punya bisnis, Pak Akbar berinteraksi dengan bisnis saya, jasa saya, produk saya. Yang Bapak rasakan dari bisnis, jasa, produk saya hanya manfaat dan manfaat,
Artinya bisnis saya selalu memberi. Iya. Maka bisnis itu pasti bertumbuh. Iya. Itu konsepnya. Jadi sebenarnya konsep paling dasar bisnis itu adalah bagaimana bisnis itu memberi Iya. solusi, gitu. Solusi. Memberi nilai tambah. Kalau ini yang dimengerti dalam bisnis, maka bisnis apapun, insya Allah pasti bertumbuh. Gitu. Karena dibutuhkan. Iya, jadi kan selama ini kita berpikir konsep bisnis itu bagaimana mendapatkan. Iya. Nah ini betul. Memberi ini konsep yang mindset yang terbalik. Gitu. Kalau bisnis ya pada dasarnya kan saya bagaimana saya dapatkan pembeli, dapatkan keuntungan, dapatkan pasar, dapatkan. Nah kalau itu ya betul. Jadi pada dasarnya dalam bisnis itu ketika bisnis kita kerjaannya hanya memberi dan memberi, itu pada dasarnya secara otomatis apa yang kita inginkan di bisnis itu akan masuk dengan sendirinya. Jadi jadi solution gitu. Iya. Kayaknya salah jurusan sastra dulu ini. Iya. Iya. Harusnya masuk ekonomi dulu. Iya. Kan katanya sekian 60% atau 65% kalau tidak salah mahasiswa kuliah salah jurusan. Salah jurusan ya, betul. Jadi kita ini mungkin termasuk dari survei itu gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Ya. Nah sebagai penghujung ini kira-kira ada pesan khusus yang bisa disampaikan ke pendengar, ke penonton dan pembaca kami dalam menghadapi tantangan-tantangan dan bagaimana membangun usaha Pak Sakan. Baik. Kalau di dalam dunia yang saat ini sangat volatile ya, sangat rapuh sekali dan keadaan bisa berubah dalam hitungan yang sangat singkat. Kita harus berprinsip bahwa in every crisis there is always an opportunity. Itu prinsipnya. Ini saya dapatkan dari buku yang saya baca semasa kuliah gitu dulu ya, bahwa orang itu justru di masa-masa krisis lah kesempatan itu bertebaran gitu ya. Jadi jangan sekarang kemudian merasa pesimis dengan keadaan yang berlangsung sekarang, keadaan terserba tidak pasti. Keadaan ekonomi melambat dan sebagainya. Disitulah peluang-peluang biasanya bersembunyi. Gitu. Dan kalau orang bilang bahwa selalu ada orang kaya baru yang muncul di saat krisis dan selalu ada orang kaya yang jatuh miskin di saat krisis. Pada dasarnya mereka hanya adalah orang yang aware terhadap perubahan dan opportunity. Nah, prinsip dari yang saya bisa mungkin pesankan kepada teman-teman yang saat ini sedang akan menggeluti usaha atau sedang menjalankan usahanya gitu. Tidak ada cara lain, kita harus grow up gitu. Kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam networking, jaringan, bertumbuh di dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan operasional, berhubungan dengan people, berhubungan dengan finance, berhubungan dengan marketing. Tidak ada jalan lain kecuali belajar. Karena dari belajar ini kita kemudian menjadi siap. Ketika kita siap, maka ketika opportunity ketemu, baru bisa beruntung. Karena ada rumus luck, ada rumus keberuntungan. Bahwa luck equals, jadi luck itu sama dengan preparation, persiapan plus opportunity. Jadi persiapan ketemu dengan peluang. Jadi dimanapun posisi teman-teman saat ini, itu harus dalam selalu posisi yang siap, standby. Jadi ketika nanti peluangnya muncul, ini bisa langsung ketemu.
Iya. Tiba-tiba mungkin saat itu orang bilang, wah beruntungnya si A beruntung. Padahal ini adalah Preparation. ini adalah syarat sukses ya. Seperti saat masukkan proposal ke Carrefour ya. Iya. Iya, saya sudah siap nunggu satu Sudah tahun. siap. Iya. Jadi itu yang saya bisa inikan. Iya. Yang jelas pertama apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk grow gitu, baik secara personal dan terutama personal gitu ya. Baik spiritualnya maupun pengetahuan bisnis operationnya tadi. Kemudian selalu belajar dari manapun, termasuk misalnya dari podcast-podcast seperti ini, supaya nanti teman-teman itu bisa dalam posisi yang ready, ready ketemu peluang apapun itu bisa jadi bisnis. Karena bisnis saat ini itu bisa sangat rentan, sehingga kita pun punya bisnis A misalkan saat ini yang mungkin sebelum pandemi itu bisa running oke saja. Begitu ketemu pandemi langsung ambiar, langsung tumbas. Iya. Nah, itu kita harus kadang dituntut untuk segera pivot misalkan. Untuk langsung switch. Misalkan dari perusahaan-perusahaan maskapai misalkan yang viral kemarin di Thailand, ada perusahaan maskapai yang kemudian bangkrut, jual gorengan. Iya, tapi ternyata dari jual gorengan ini omsetnya luar biasa gitu ya. Di mana ada perusahaan-perusahaan kosmetik yang kemudian beralih, kemudian bikin masker, bikin sanitizer. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang itu tadi siap. Jadi siap karena dibekali dengan pengetahuan yang tadi. Mereka terus bertumbuh belajar. Kemudian ketika ada keadaan-keadaan yang menuntut mereka atau yang membuat mereka akan tumbang begitu, mereka dengan sesegera mungkin manuver. Itu bisa kalau kita siap. Kalau sudah belajar, kalau sudah. Ya, dan siapnya itu banyak faktornya dari banyak sumbangsi dari belajarnya kita. Karena di dalam agama kita kan sudah jelas aturannya. Rasulullah bilang, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka perolehlah dengan ilmu. Memang harus ada ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat maka peroleh dengan ilmu. Man aradahuma, menginginkan keduanya dengan ilmu. Jadi ini yang kemudian harus dijalankan. Jadi yang paling pertama, mau belajar bisnis, mau melakukan bisnis, pelajari ilmunya, pelajari pasarnya, pelajari seluk-beluknya, bisnis apapun yang teman-teman saat ini sedang lakoni gitu. Jadi selalu siapkan diri dan belajar tanpa henti gitu. Oke, luar biasa, mantap sekali Pak Asbar ini ilmunya ini bisa satu buku ini. Insya Allah. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu Pak Asbar. Baik. Kita harus menutup sesi pertemuan kita, sesi podcast kita hari ini. Tapi walaupun singkat, saya yakin banyak hal yang bisa kita timba, banyak hal yang bisa kita pelajari dari bincang-bincang kita ini dan menjadi bekal kita untuk untuk berusaha. Terima kasih atas ilmu dan kesempatannya Pak Asbar. Kami ucapkan You're welcome. You're welcome. Kami mewakili Harian Jumpaan Express mengucapkan banyak terima kasih di tengah-tengah kesibukan bisa hadir di studio kami. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe dan share podcast Harian Jumpaan Express. Bisa Anda nonton di channel YouTube UPEX.co.id, bisa Anda dengarkan di Spotify, dan bisa Anda baca di website kami upex.co.id dan Harian Ujung Panah Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.